Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Kita mengakhiri pembacaan kita di sini. Di berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena ada kebenaran yang boleh senantiasa menuntun kehidupan kami dan menerangi jalan hidup kami. Sekali lagi kami di dalam kasih karunia Tuhan dan kerendahan hati memohon belas kasih-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kiranya pikiran dan hati kami Engkau boleh bukakan dan celikan, hingga kami boleh mengerti hal-hal rohani dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kitab Kisah Para Rasul bisa dibagi secara besar menjadi dua bagian. Pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 1 sampai dengan pasal ke-12. Lalu yang kedua adalah pasal 13 sampai dengan pasal yang terakhir, pasal yang ke-28. Dan dua bagian ini berbicara mengenai dua tokoh yang besar sekali di dalam gereja. Yaitu pertama adalah bicara tentang Petrus, dan yang kedua adalah berbicara tentang Paulus. Dan pada waktu kita berbicara mengenai dua tokoh yang besar ini, maka kita bisa membagi lagi menjadi dua wilayah pelayanan yang mereka kerjakan, yang Tuhan tugaskan kepada mereka. Yang pertama adalah Petrus yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan mungkin sebagian dari orang-orang non-Yahudi yang kemudian menerima berkat dari pelayanan Petrus dan percaya kepada Kristus. Tetapi umumnya orang-orang non-Yahudi yang menerima penginjilan dari Petrus atau pelayanan Petrus adalah orang-orang yang memiliki relasi yang sangat erat sekali dengan orang-orang Yahudi, dan adalah orang-orang yang juga turut berada di dalam sinagoge atau di mana orang-orang Yahudi melayani Tuhan. Tapi ketika berbicara tentang pasal yang ke-13 dan seterusnya sampai pasal yang ke-28, maka kita menemukan orang-orang yang dilayani bukan lagi hanya untuk orang Yahudi, tetapi secara khusus ditujukan kepada orang-orang bukan Yahudi. Walaupun tadi kita baca di dalam ayat 5 ketika Barnabas dan Saulus itu pergi melayani Tuhan, maka pertama-tama mereka datang mengunjungi rumah ibadat orang Yahudi dan memberitakan Injil di sana. Tetapi setelah itu kalau saudara baca ayat yang ke-6 dan seterusnya, mereka tidak lagi berfokus kepada sinagoga atau tempat ibadah orang Yahudi, tetapi mereka kemudian fokus kepada orang-orang lain yang bukan kebangsaan Yahudi ataupun yang memiliki relasi yang masih erat dengan orang Yahudi.
Atau istilah lainnya, mereka sungguh-sungguh pergi kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya pasal 13 sampai pasal ke-28 ini menceritakan satu kisah yang baru dari pemberitaan Injil yang atau suatu pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan di dalam gereja Tuhan. Kalau kita tanya mengapa pasal 13 dan seterusnya itu menjadi satu kisah yang sangat penting sekali di dalam gereja. Yang tidak kalah penting dengan pasal 1 sampai 12 yang melalui Petrus dilakukan pelayanan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria atau orang-orang yang berdarah campuran atau orang-orang yang merupakan non-Yahudi yang masih erat dengan orang-orang Yahudi. Sebabnya adalah karena peristiwa dari pasal 13 inilah yang memungkinkan Injil diberitakan sampai ke ujung dunia dan yang memungkinkan kita yang bahkan ada di Indonesia ini boleh mendengar berita Injil dan menjadi orang Kristen. Tanpa peristiwa di pasal yang ke-13, maka kita tidak akan mendengarkan berita Injil. Tanpa peristiwa di mana Barnabas dan Saulus dipanggil oleh Roh Kudus untuk diutus dan pergi ke seluruh dunia, ke ujung bumi, maka Injil tidak akan sampai ke kota Solo ini atau ke Indonesia. Jadi itu sebabnya pasal 13 sampai pasal 28 itu menjadi satu pasal yang begitu penting yang kita juga harus perhatikan bagaimana Roh Kudus mulai menggenapi pekerjaan yang Dia kerjakan yang sebelumnya dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk boleh bekerja dan memberitakan Injil sampai ke ujung dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi base campnya itu di mana? Yaitu gereja Antioquia. Gereja Antioquia sendiri terbentuk oleh siapa? Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu siapa yang membentuk gereja Antioquia. Tetapi yang pasti adalah ada orang-orang yang pergi dari Yerusalem karena adanya penganiayaan di situ yang terjadi di kota itu. Lalu kemudian mereka melarikan diri, ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria, tetapi juga ada sebagian yang pergi ke Antioquia. Dan pada waktu mereka sampai di Antioquia, di situ mereka kemudian memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Antioquia dan mulailah terbentuk gereja di Antioquia. Siapa orang-orang yang pergi ini? Mereka bukan para rasul, tetapi mereka adalah jemaat biasa yang mendengar tentang Injil Kristus dan mereka kemudian membagikan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di Antioquia. Kalau kita mau tambahkan apa sebab pasal 13 menjadi pasal yang penting lagi, ada satu sebab paling tidak. Yaitu sebelumnya Injil disebarkan karena orang-orang Kristen yang dianiaya. Dan kemanapun mereka pergi kemudian mereka membagikan cerita tentang Kristus kepada semua orang sehingga mereka menjadi percaya. Tetapi di dalam pasal 13 inilah pertama kali ada 2 orang yang diutus sebagai misionaris untuk pergi keluar dari Yerusalem ataupun dari Yudea dan Samaria, keluar dari Antioquia untuk pergi sampai ke ujung bumi memberitakan Injil Kristus. Jadi Barnabas dan Paulus bisa dikatakan sebagai orang atau misionaris pertama yang diutus oleh gereja yang mengakibatkan seluruh dunia boleh mendengarkan Injil Kristus dan menjadi Kristen. Jadi ini adalah 2 orang yang sangat penting sekali. Nah, kalau kita tanya kembali, mengapa gereja di Antioquia itu bisa menjadi base camp? Apa yang membuat gereja di Antioquia itu bisa menjadi sebuah gereja yang begitu kuat sampai mengutus misionaris keluar dari gereja tersebut untuk pergi? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan di dalam kitab suci yang membuat gereja Antioquia itu berbeda dari mungkin gereja-gereja yang lain atau gereja yang kecil, tetapi bisa menjadi satu gereja yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Nah, perbedaannya itu di mana? Bapak Ibu bisa bandingkan kembali dengan Kisah Rasul pasal yang ke-11. Di dalam pasal 11 Kisah Para Rasul, Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang dari ayat 21 terlebih dahulu ya.
Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kalau kita tanya, mengapa gereja Antiokhia bisa menjadi gereja yang begitu efektif sekali untuk mengutus misionaris pergi keluar dan menjadi tangan untuk perpanjangan memberitakan Injil atau mendukung pelayanan pemberitaan Injil itu? Karena gereja Antiokhia dimulai dengan benar. Dengan mengapa dengan benar? Karena gereja Antiokhia dimulai dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi gereja Antiokhia pertama-tama adalah gereja yang dibangun, didirikan bukan dari perkumpulan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi mereka adalah kumpulan dari orang-orang yang sungguh bertobat dari dosa mereka ketika mereka mendengarkan Injil Kristus dan mereka kemudian percaya kepada Injil Yesus Kristus. Lalu bukan hanya di situ. Gereja Antiokhia juga adalah satu gereja yang memiliki pemimpin yang betul-betul taat kepada Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Saudara bisa baca itu di dalam ayat yang ke-24. Kalau sebelumnya setelah jemaat Yerusalem mendengar berita kalau di Antiokhia didirikan gereja, ada orang-orang Kristen yang percaya di situ, maka mereka mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Kenapa Barnabas diutus? Ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi ada syarat kedua. Gereja itu bukan hanya terdiri dari orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh bertobat dari dosa mereka saja. Tetapi gereja di Antiokhia adalah gereja yang memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang sungguh-sungguh bertobat dari dosanya. Pemimpin yang dilahir barukan oleh Roh Kudus. Pemimpin yang memiliki kehidupan yang tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan dia. Saudara bisa melihat itu di dalam banyak bagian dari kisah para rasul. Siapa itu Barnabas? Dia seorang yang pada mulanya memberikan persembahan di hadapan dari Petrus untuk diberikan kepada Tuhan sepenuhnya. Seorang dari keturunan Lewi, orang yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan iman. Itu adalah orang yang diutus oleh gereja di Yerusalem untuk melayani di gereja Antiokhia. Lalu kalau saudara perhatikan kemudian di dalam pasal 13, dia adalah orang yang begitu taat kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan dia. Dari mana kita tahu? Dari ketika gereja di Antiokhia mendapatkan satu berita dari Roh Kudus atau satu perintah yang menyatakan bahwa mereka harus mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk pergi dan melayani Tuhan. Maka dia tidak ragu, dia taat kepada pimpinan Roh Kudus itu dan dia pergi sesuai dengan arahan dari Roh Kudus bersama dengan Saulus atau Paulus. Itu saudara bisa baca di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima ya. Jadi mereka memiliki pimpinan yang sungguh-sungguh taat dan takut akan Tuhan. Dan orang yang betul-betul mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga adalah jemaat di Antiokhia juga adalah jemaat yang memiliki kesaksian yang memberikan pengaruh bagi daerah itu atau bagi kota itu. Dan kita tahu dari mana? Yaitu dari ayat yang ke-26. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 26, di situ dikatakan kapan orang Kristen itu disebut sebagai orang Kristen atau mendapatkan namanya sebagai orang Kristen, yaitu di Antiokhia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa orang-orang Antiokhia bisa memanggil orang-orang Kristen yang sebelumnya disebut sebagai orang yang mengikuti jalan Tuhan itu sebagai orang Kristen? Saya percaya sebabnya adalah karena mereka sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang menjadi terang di Antiokhia. Karena mereka sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di Antiokhia. Sehingga atau istilah lainnya adalah mereka memiliki hidup yang berbeda dengan kehidupan orang-orang Antiokhia. Itu sebab ketika orang-orang Antiokhia melihat kehidupan dari orang-orang yang mengikuti Kristus ini, mereka bingung, ini siapa ya? Di tengah-tengah mereka ada orang Yahudi. Di tengah-tengah mereka ada Yahudi campuran.
Di tengah-tengah mereka ada orang bukan Yahudi. Tapi semuanya bisa bersatu. Semuanya beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka mau dikatakan orang Yahudi, mereka tidak sepenuhnya seperti orang Yahudi yang tunduk di bawah Taurat. Kalau mau dikatakan bagi orang campuran, mereka juga tidak seperti orang Samaria sepenuhnya. Kalau mau dikatakan sebagai orang Yunani atau bukan orang Yahudi seperti itu, mereka juga tidak mirip karena mereka tidak mengikuti tradisi dan ibadah dan cara hidup dari orang-orang bukan Yahudi. Lalu dari situ mereka kemudian mendapatkan satu nama yang diberikan kepada kelompok ini, yaitu Kristen. Kristen artinya satu sisi ada orang yang mengatakan itu adalah satu penghinaan. Tetapi Kristen sendiri memiliki definisi yaitu pengikut dari Kristus. Makanya mereka kemudian mendapatkan julukan sebagai orang Kristen ini. Jadi hidup mereka adalah hidup yang menjadi berkat. Hidup mereka adalah hidup yang memberikan pengaruh dan berbeda dari kehidupan dunia ini. Bapak Ibu kalau baca di dalam Galatia 5, maka di dalam surat Galatia 5 itu dikatakan bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang seharusnya memiliki hidup di dalam roh. Dan berbeda dengan hidup di dalam daging. Lalu di situ Paulus berkata bahwa setiap orang Kristen, ini pasal sebelumnya ya, adalah orang-orang yang sudah memulai dengan benar, yaitu memulai dengan roh. Yaitu roh yang diterima pada waktu seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, ngapa mereka mau kembali ke dalam satu kehidupan yang taat kepada Taurat? Mereka tidak boleh lakukan itu karena ketika mereka kembali tunduk di bawah Taurat, Paulus berkata bahwa itu adalah satu kehidupan yang ada di bawah daging dan itu adalah satu kehidupan seperti orang dunia yang menuntut perbuatan usaha manusia untuk membenarkan diri mereka di hadapan Tuhan. Dan di dalam bagian Galatia pasal 5 Paulus berkata, hidup di dalam roh itu berbeda dengan hidup di dalam daging. Hidup di dalam roh itu berkontradiksi dengan kehidupan di dalam daging. Hidup di dalam daging itu kontradiksi dengan kehidupan di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh tidak mungkin hidup menurut daging. Daging itu apa? Bukan fisik ini, tetapi menurut keinginan dunia. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, siapa orang-orang Kristen di Antioquia? Mereka adalah orang yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus dan membuat kehidupan mereka berbeda dari orang-orang Antioquia yang membuat orang Antioquia harus menamakan mereka dengan sebutan yang berbeda, yaitu Kristen. Dan mereka tidak sampai di situ. Mereka adalah orang yang hidup dipenuhi dengan kasih Kristus juga. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 27, ketika ada seorang nabi dari Yerusalem datang, yaitu Nabi Agabus, untuk mengingatkan mereka akan ada satu kelaparan yang akan terjadi di zaman Claudius. Maka secara serentak, tanpa perlu didorong, tanpa perlu disemangati atau dijorok terlebih dahulu, orang-orang di Antioquia ini, yaitu orang Kristen di sana, langsung kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan uang, mendukung orang-orang yang mengalami kelaparan, yaitu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Jadi mereka memiliki satu kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih juga. Dan ini menjadi satu ciri yang membuat gereja di Antioquia adalah gereja yang dewasa. Yang membuat gereja di Antioquia adalah satu gereja yang akan dipakai oleh Tuhan dan memiliki kekuatan untuk mengutus orang-orang keluar untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pelayanan misi itu bukan sesuatu yang merupakan inisiatif dari gereja. Pelayanan misi itu adalah sesuatu yang merupakan inisiatif dari Tuhan sendiri atau dari Roh Kudus sendiri. Dan Bapak Ibu bisa lihat itu dari mana? Yaitu dari Kejadian 1 ayat 18, di mana Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata bahwa engkau harus pergi memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu di dalam bagian ketika sebelum Paulus atau pada waktu Paulus bertobat dari dosanya atau dari kehidupan Yahudi dia, Tuhan sendiri sudah berkata, engkau akan menjadi alatku yang aku pakai untuk memberitakan Injil kepada petinggi-petinggi, raja-raja dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan melayani Yesus dengan penuh dengan penderitaan seperti itu.
Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ini, kita tahu bahwa Roh Kudus sendiri yang berinisiatif untuk memanggil Paulus dan Barnabas atau Barnabas dan Paulus untuk pergi memberitakan Injil. Jadi itu sebenarnya saya katakan tadi, Injil itu bukan sesuatu misi yang dimunculkan oleh gereja. Injil itu adalah satu misi yang ada pada Tuhan Allah sendiri, ada pada Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya gereja yang dewasa, gereja yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka. Gereja yang sungguh-sungguh adalah gereja yang mau tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Itu adalah gereja yang tidak mungkin tidak menjalankan misi penginjilan. Walaupun mungkin kita bisa katakan bahwa tidak semua orang itu dipanggil untuk menjadi misionaris. Tetapi paling tidak setiap orang Kristen, siapapun dia, apapun yang menjadi jabatan dia, apapun yang menjadi status sosial dia di dalam masyarakat dan juga di dalam gereja, dia adalah orang-orang Kristen yang harusnya memiliki hati misi. Mengapa begitu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan kita memiliki hati misi. Karena Tuhan kita inkarnasi ke dalam dunia tujuannya untuk apa? Menyelamatkan manusia di dalam dosa. Kalau kita adalah orang yang memiliki Kristus dan Kristus tinggal di dalam hati kita, kira-kira hati kita memiliki apa? Memiliki kasih kepada Kristus tidak? Pasti kan? Memiliki kasih kepada orang berdosa tidak? Juga pasti, karena Kristus memiliki kasih kepada orang yang berdosa. Itu sebabnya tadi saya katakan, walaupun kita bukan orang yang dipanggil secara khusus menjadi misionaris, tetapi setiap orang yang menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus, tiap orang yang betul-betul mengerti kehendak Tuhan dan memiliki satu pembaruan yang Roh Kudus kerjakan di dalam hatinya dan mengenal Kristus karena relasi yang dekat dengan Kristus, maka dia pasti memiliki jiwa misi, yaitu memberitakan Injil dan menyaksikan kasih Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, siapa yang mendirikan jemaat Antiokhia? Yang pasti bukan rasul. Barnabas bukan. Barnabas ketika tiba di sana, Antiokhia sudah ada, jemaat sudah ada. Dan Barnabas pergi itu pun karena jemaat di Yerusalem mendengar kalau jemaat Antiokhia sudah ada dan dia mengutus Barnabas pergi ke situ. Jadi siapa yang mendirikan Antiokhia? Yaitu orang-orang Kristen biasa yang pergi ke Antiokhia untuk mengabarkan Injil di Antiokhia. Itu adalah hati misi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang membuat gereja menjadi kuat. Kita perlu memiliki hati seperti ini. Kalau gereja kita ingin diberkati oleh Tuhan, ingin bertumbuh. Tapi di lain sisi, kita juga perlu memiliki pemimpin yang betul-betul memiliki hati yang tunduk kepada pimpinan dari Roh Kudus. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 1 di pasal yang ke-13. Dan hati yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi rela untuk menempuh satu pekerjaan berat atau tanggungan yang berat yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup kita. Nah, saya kembali sorot terlebih dahulu ya. Pemimpin yang baik di dalam gereja itu akan membawa gereja di dalam rohani yang baik. Pemimpin di dalam gereja itu berbeda dengan pemimpin di dalam dunia. Pemimpin di dalam gereja itu adalah pemimpin yang memimpin jemaat secara rohani. Baru bisa jemaat itu bertumbuh di dalam kerohanian yang baik kepada Tuhan. Jadi kalau pemimpin memimpin gereja dengan cara dunia, tentunya jemaat akan menjadi seperti orang dunia. Tapi kalau jemaat ingin mengerti kehendak Tuhan, mengerti prinsip pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ingin mengerti tujuan Tuhan di dalam memanggil dan menebus jemaat, menempatkan gereja di dalam dunia ini,
Dia harus memiliki pemimpin yang betul-betul baik, yang mentaati Roh Kudus, baru gereja bisa dipimpin untuk mentaati kehendak Tuhan. Dan dari situ kita bicara tentang apa yang menjadi tujuan atau fungsi gereja yang utama di dalam dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya mungkin kita bahas tentang apa fungsi gereja terlebih dahulu ya. Kalau kita mau tanya, kenapa gereja ada? Tujuannya untuk apa? Jawabannya apa? Mungkin kita bisa ngomong, oh gereja itu ada untuk melayani orang-orang Kristen yang ada dong. Gereja ada tujuannya adalah untuk bisa paling tidak menolong jemaat yang ada di dalam kesulitan. Gereja Kristen ada adalah untuk melakukan pelayanan-pelayanan di dalam penjara atau rumah sakit seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah fungsi gereja seperti itu? Apa fungsi gereja adalah untuk melayani orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja itu? Tidak salah sih. Ada bagian di mana gereja harus melayani orang-orang Kristen yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang kita kelewatan kalau kita hanya berbicara seperti itu. Pertama adalah fungsi gereja yang Alkitab katakan itu bukan hanya bertujuan untuk melayani orang-orang Kristen yang ada. Bahkan fungsi gereja bukan hanya untuk memberitakan Injil semata. Tetapi fungsi gereja adalah untuk membawa orang memuliakan Tuhan melalui Injil yang diberitakan melalui gereja atau melalui orang Kristen. Kita boleh buka terlebih dahulu di dalam Efesus 1 ya. Efesus 1 ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kalau mau lebih lengkap saya baca dari ayat yang ketiga ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah, ayat 6 kita baca sama-sama ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Lalu saudara boleh buka Efesus 2. Kita baca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya baca ayat yang ke-6, ayat 7 kita baca bersama-sama ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Atau istilah lainnya secara terimplisit adalah supaya kita memuji kekayaan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan yang terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Itu tujuan kita memberitakan Injil, dan itu adalah tujuan dari keberadaan gereja di dalam dunia ini. Jadi hidup kita adalah satu kehidupan yang Tuhan tebus dari dosa. Untuk apa? Bukan untuk diri kita, bukan untuk memuji diri kita, tetapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan utama dari Tuhan memberitakan Injil dan membawa kita di dalam iman kepada Kristus. Yang kedua yang kita sering kali lupa juga adalah seperti ini, atau kita kelewatkan. Kalau kita berkata apa yang menjadi fungsi gereja? Fungsi gereja harus melayani orang Kristen, mengunjungi, mengembalakan jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu tidak salah. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah siapa orang Kristen itu? Atau sebelum tanya itu,
siapa yang dimaksud dengan gereja itu? Siapa gereja? Halo? Gereja itu siapa? Saya pakai kata siapa ya. Jadi yang dimaksud gereja itu bukan Gereja Reform Injili Indonesia Solo. Kalau kita berpikir bahwa gereja itu adalah satu institusi yang bernama Gereja Reform Injili Indonesia Solo atau gereja-gereja yang lain seperti itu, maka mungkin kita di dalamnya akan berkata bahwa saya adalah anggota dari institusi itu, maka institusi itu bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kehidupan saya dan kebutuhan saya. Tetapi kalau saudara mengerti bahwa Alkitab berkata gereja itu bukan bicara tentang institusi. Tetapi gereja itu berbicara tentang pribadi-pribadi Kristen yang ditebus oleh Yesus Kristus. Yaitu kita semua yang percaya kepada Kristus. Mohon tanya, siapa itu gereja? Kita kan? Fungsi gereja apa? Fungsi gereja apa? Melayani atau dilayani? Melayani. Itu adalah gereja yang dewasa. Jadi kadang-kadang kita berpikir saya orang Kristen, saya datang ke dalam gereja, tujuan saya datang gereja ingin diperhatikan. Kalau tidak ada orang yang datang memperhatikan saya akan merasa bahwa gereja itu dingin, gereja itu tidak ada kehangatan. Dan kalau saya ada di dalam kesulitan seperti ya, gereja itu tidak memperhatikan sama sekali sehingga saya tidak merasa nyaman di dalam gereja itu dan saya nggak merasa bahwa itu adalah gereja. Mungkin kita perlu tanya terlebih dahulu, lalu kita itu siapa? Saya bukan berkata bahwa gereja orang Kristen yang lain tidak perlu memperhatikan orang Kristen yang ada di dalam kesulitan. Bukan. Karena Alkitab sendiri mengatakan ketika jemaat Antiokhia mendengar jemaat di Yerusalem ada masalah, maka mereka memperhatikan jemaat Yerusalem dan turut berbagian di dalam kebutuhan jemaat yang ada di Yerusalem. Tetapi paling tidak saya mau ajak kita berpikir bahwa mulai sekarang coba belajar untuk tidak terus-menerus fokus kepada diri. Mulai sekarang tidak terus-menerus menuntut orang lain atau orang Kristen lain atau pengurus gereja untuk memperhatikan diri kita dan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi mulai sekarang coba mulai berpikir bahwa saya adalah gereja, saya dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, untuk memuji Dia, untuk meninggikan nama Dia. Jadi kalau saya adalah orang Kristen yang dipanggil untuk memuliakan nama Dia, saya adalah gereja Tuhan, apa yang saya lakukan sudah memuliakan nama Tuhan atau belum? Itu yang coba kita pikirkan dan coba kita mulai jalankan dalam hidup kita. Karena pemimpin gereja yang baik dikatakan adalah pemimpin yang akan membawa jemaat dan mendidik jemaat untuk melayani Tuhan. Selain dari diri dia sendiri melayani Tuhan dengan satu teladan hidup yang dia nyatakan di dalam hidup dia. Dan saudara bisa lihat kembali tadi saya katakannya. Pada waktu kita berbicara tentang Barnabas dan Saulus, maka di Antiokhia banyak sekali Tuhan memberikan guru di sana. Tetapi ada dua orang yang menonjol yaitu Barnabas dan Saulus. Dan apa yang mereka lakukan bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang lain atau pemimpin orang Kristen khususnya di sana. Yaitu ayat yang kedua saudara bisa baca dan ayat yang ketiga saudara bisa baca di situ. Yaitu pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Atau ayat 3 berpuasa dan berdoalah mereka, yaitu mereka mengajak jemaat untuk beribadah dan berpuasa kepada Tuhan atau menyembah Tuhan dan melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena kita memang dipanggil dan ditebus untuk itu. Jadi itu semuanya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Pada waktu kita berbicara tentang pelayanan misalnya, yang Bapak Ibu dipercayakan di dalam gereja ini. Saya mohon tanya kayak gini ya. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang melayani sebagai usher misalnya, kolektan,
apa yang Bapak Ibu lakukan? Seorang usher yang baik, seorang kolektan yang baik, seorang liturgis yang baik, seorang yang merupakan mungkin pendeta yang baik, seorang suami yang baik, atau seorang istri yang baik, kapan mereka disebutkan sebagai orang yang baik di dalam melayani? Kapan baik dalam melayani? Karena mereka mengikuti SOP gereja yang diberikan. Misalnya kalau gereja menuntut pakai putih hitam, mereka putih hitam semua. Kalau gereja menuntut mereka untuk hadir di dalam gereja setengah jam sebelum kebaktian, mereka hadir di gereja sebelum kebaktian. Kalau mereka ditempatkan sebagai usher misalnya di bawah, mereka akan berdiri di istana setengah jam sebelumnya, lalu mereka ada jemaat yang datang, mereka sambut, mereka bantu bukakan lift, lalu naik ke atas, maka mereka adalah usher yang baik. Apakah itu kriteria kita mengatakan kalau orang yang melayani Tuhan dengan baik adalah orang yang mengikuti SOP dengan baik, yang diberikan dan dipercayakan kepada diri dia? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin itu bisa menjadi satu syarat, tetapi itu bukan syarat yang dilihat oleh Tuhan. Atau itu bukan syarat yang seharusnya dicapai oleh gereja. Di sini dikatakan mereka beribadah kepada Tuhan. Dan demi untuk beribadah kepada Tuhan ada satu ketaatan yang mereka lakukan bagi Tuhan. Tanpa tanya, tanpa meragukan atau harus bersusah payah menggumulkan itu terlebih dahulu. Mereka langsung taat. Saya sebelum masuk ke situ saya mau ajak kita melihat dari sisi persembahannya. Di dalam perjanjian lama, Alkitab mencatat ada 3 persembahan yang penting untuk dijalankan. Pertama adalah persembahan penghapus dosa. Yang kedua adalah persembahan korban bakaran. Yang ketiga adalah persembahan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Penghapus dosa itu adalah seorang membawa binatang ke hadapan Tuhan, lalu kemudian imam atau jemaat meletakkan tangannya di atas kepala domba itu, lalu domba itu kemudian disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan. Sebagai tanda apa? Dosanya ditanggung atau digantikan oleh nyawa dari binatang itu yang sebenarnya tidak bisa menghapus dosa manusia tetapi menjadi satu gambaran dari Kristus yang akan datang untuk menghapus dosa manusia. Jadi dalam perjanjian lama sudah diajarkan tentang hukum substitusi. Di mana manusia berdosa tidak mungkin bisa benar di hadapan Allah dengan usaha dan kebaikan dia dan ibadah dia. Tetapi harus ada nyawa yang mengganti nyawa untuk dosa kita diampuni. Dan itu melalui darah domba yang dikorbankan. Tetapi dari Ibrani 10 kita tahu bahwa darah domba tidak bisa menghapus dosa. Darah domba kalau bisa menghapus dosa, penulis Ibrani berkata bahwa kita tidak akan lagi menyadari akan kesalahan kita dan tuntutan hati nurani kita. Justru karena kita menjalankan pengorbanan binatang setiap tahun, itu adalah untuk mengingatkan kalau tahun demi tahun yang kita lalui adalah tahun demi tahun yang ada di dalam dosa. Dan darah domba tidak bisa menyelesaikan masalah dosa ini kecuali darah Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya menguduskan kita dan membenarkan diri kita. Jadi di perjanjian lama ada pengajaran tentang korban penghapus dosa yang digenapkan di dalam diri Kristus. Tapi di dalam perjanjian lama juga ada yang namanya korban bakaran. Korban bakaran ini apa yang dilakukan? Jemaat akan membawa seekor binatang di hadapan Tuhan. Lalu binatang itu kemudian dipersembahkan di hadapan Tuhan dengan cara dibakar. Bakar sampai kapan? Sampai habis. Dan tidak ada satu bagian pun dari binatang itu atau korban itu yang boleh diambil oleh imam atau oleh jemaat untuk dimakan. Semuanya harus dikorbankan habis kepada Tuhan. Yang satu lagi adalah korban syukur. Yaitu korban yang diberikan secara sukarela oleh jemaat kepada Tuhan. Karena mereka merasa diberkati oleh Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan Allah. Nah,
Saya kembali ke korban yang kedua, korban bakaran. Apakah korban bakaran itu adalah satu korban yang mencerminkan kehidupan orang Kristen? Ada nggak paralelnya di situ? Kalau penghapus dosa, paralelnya Yesus Kristus yang menghapus dosa kita. Kalau korban bakaran itu paralelnya apa? Yaitu Roma 12 ayat 1. Saudara boleh buka Roma 12 ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di situ kita diminta untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Istilah persembahkan itu adalah sama dengan perjanjian lama. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama korban itu adalah binatang. Kalau di dalam perjanjian baru korban itu adalah tubuh kita. Dan korban ini gambaran dari korban apa? Yaitu korban bakaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setiap orang yang ditebus oleh Kristus, dia adalah korban persembahan itu. Dan korban yang mana? Seperti korban bakaran yang dibakar hangus habis untuk Tuhan. Begitu juga orang Kristen harus memberikan seluruh tubuhnya untuk Tuhan. Itu Roma 12 ayat 1. Jadi tidak ada satu bagian pun dari diri dia yang boleh tetap ditahan, dipegang, disayang-sayang, yang tidak rela untuk diberikan kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus punya sikap seperti ini. Jadi pada waktu, saya kembali ke poin pelayanan itu ya. Pada waktu kita katakan, saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan melalui usher, kolektan, dan yang lain-lainnya. Termasuk suami dan istri dan kehidupan pekerjaan kita. Mohon tanya, yang dimaksud melayani Tuhan itu apa? Ya tentunya melalui orang. Tetapi yang dimaksud melayani Tuhan itu apa? Bapak Ibu diberi jabatan karena dan bertugas karena ingin dipandang orang. Karena merasa itu adalah satu kehormatan di dalam gereja dan mengangkat derajat kita. Atau karena Bapak Ibu mengerti di dalam hati, pekerjaan saya adalah untuk melayani Tuhan melalui masing-masing tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan seluruh diri saya demi untuk bisa melayani Tuhan harus saya serahkan untuk pelayanan itu dengan sepenuh hati saya. Untuk kemuliaan Tuhan. Gak peduli apapun yang menjadi bidang yang saya lakukan. Kalau saya usher, mengapa saya aktif melayani? Bukan SOP. Karena saya tahu Tuhan ingin saya untuk menyambut setiap jiwa itu yang datang ke dalam gereja seperti saya menyambut Tuhan. Kalau saya melakukan kolektor di dalam hidup saya tahu bahwa melalui kolektor itu saya melayani setiap jiwa yang ingin memberikan persembahan bagi Tuhan. Karena saya mewakili Tuhan di dalam melayani itu. Kalau saya sebagai suami di dalam keluarga, saya tahu sebagai kepala keluarga ketika saya mengasihi istri saya, itu karena Tuhan, itu berarti saya melayani Tuhan dengan mengasihi istri saya dengan segenap hati saya. Sebagai istri, ketika istri mentaati kepala keluarga atau suami, karena dia tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan, maka ketika dia mentaati suaminya, dia sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, apapun yang menjadi bagian yang dipercayakan pada kita, untuk siapa kita lakukan itu menjadi unsur yang penting. Nah pada waktu kita melakukan itu, kita rela tidak melakukan itu dengan segenap hati kita dan kekuatan kita, jiwa kita. Itu baru namanya melayani Tuhan. Barnabas dan Paulus adalah orang yang seperti ini. Mereka adalah orang yang betul-betul mencurahkan seluruh dari diri mereka untuk Tuhan.
Dan salah satu hal yang kita bisa lihat adalah dari mana? Kalau Barnabas mungkin kita bisa lihat dari pengorbanan yang dia berikan. Ketika dia ikut Kristus, dia jual seluruh harta dia, tanah milik dia dipersembahkan untuk gereja. Dia tidak ambil satu peser pun. Ananias dan Safira yang melihat kehormatan yang Barnabas dapatkan, ingin mendapatkan itu, lalu menjual hartanya tapi menyembunyikan sebagian, lalu memberikan sebagian kepada Tuhan, tetapi berkata bahwa inilah seluruh persembahan yang aku dapatkan dari penjualan tanah itu. Akhirnya Tuhan menghukum mereka mati. Tetapi ada aspek kedua, yaitu apa? Yaitu ketika mereka diutus oleh Tuhan, maka mereka tidak memikirkan sama sekali kira-kira nanti saya hidupnya bagaimana. Nanti uang perjalanan seperti apa. Bagaimana nanti kalau uang itu habis. Karena kontak relasi dengan jemaat Antioquia juga tidak seperti sekarang ini kan bisa transfer antar ATM gereja. Mereka juga kalau misalnya kehabisan uang, mereka mengirim uang kembali ke Antioquia atau mengirim orang informasi ke Antioquia untuk mendapatkan bantuan lagi lalu kembali ke tempat mereka, itu sudah makan waktu berapa lama. Gak semudah itu. Di mana mereka tinggal, gak tahu. Bahkan Paulus berkata, aku punya satu prinsip, ketika aku melayani satu jemaat, jemaat itu baru percaya aku tidak akan meminta uang dari mereka. Karena itu akan menjadi batu sandungan. Jadi pada waktu mereka melayani Tuhan, mereka tidak tahu hari depan seperti apa. Yang mereka tahu adalah penuh dengan mungkin kesulitan, tetapi karena itu menjadi kehendak dari Roh Kudus, saya rela berkorban untuk menjalankan semua itu. Dengan satu ketaatan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur ada pendeta Stephen Tong yang seperti ini ya. Yang demi untuk melayani Tuhan dia tidak memikirkan diri tapi selalu memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan gereja dan kebutuhan Tuhan terlebih dahulu daripada kepentingan diri mereka sendiri. Dan saya kira prinsip ibadah kita, semangat kita di dalam melayani Tuhan harus meneladani orang-orang yang seperti ini. Kalau enggak, kita akan berpikir bahwa kita sudah baik, cukup seperti itu. Apa yang saya sudah berikan itu adalah yang terbaik. Padahal kalau berbicara tentang pengorbanan, enggak ada. Pengorbanan yang kita berikan pun adalah sisa-sisa waktu yang mungkin kita anggap itu bisa diberikan untuk Tuhan. Tapi tidak ada pengorbanan sama sekali. Kalaupun ada mungkin sedikit-sedikit seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya kira kita tidak bisa seperti itu ya. Lalu terakhir, siapa orang yang diutus? Mereka adalah orang yang bukan sisa-sisa di dalam jemaat. Ada yang mengatakan seperti ini. Kalau kita lihat dari urutan, itu dikatakan di dalam jemaat Antioquia ada beberapa pelayan, yaitu nabi dan pengajar di situ. Lalu siapa mereka? Dimulai dari Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius, Menahem, dan juga Saulus. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau berdasarkan urutan itu, kelihatannya Saulus adalah orang yang memiliki kompetensi yang paling minim dibandingkan 4 orang sebelumnya. Karena orang yang paling penting adalah Barnabas, pemimpin dari semua pelayanan Tuhan yang ada di situ. Orang yang kedua yang lebih penting, penting setelah Barnabas adalah Simeon, disebut Niger. Lalu yang ketiga adalah Lukius, baru Menahem, dan terakhir adalah Saulus. Jadi bahkan ada yang ngomong kayak gini, Saulus kemungkinan pada waktu itu adalah apprentice. Apprentice itu adalah mahasiswa magang yang masih belajar dan melayani di Antioquia itu. Tapi saudara, menariknya adalah ada yang menafsirkan juga kayak gini. Antara peristiwa di dalam Kejadian 11 sama dengan peristiwa di dalam Kejadian 13. Itu bukan cuma hitungan bulan. Tetapi itu hitungannya adalah bertahun-tahun telah berlalu. Mungkin bahkan belasan tahun. Mungkinkah Saulus masih menjadi seorang magang di situ?
Saya nggak percaya. Itu sebenarnya di Matthew Henry dikatakan seperti ini. Apalagi ya sebelum Matthew Henry. Kalau saudara baca di dalam perikop berikutnya, memang pertama Barnabas yang disebutkan pertama. Tetapi di dalam perikop berikutnya itu Saulus menjadi urutan pertama. Bukan lagi Barnabas. Selalu mulai dari pasal 13 sampai 28 Saulus selalu dikatakan sebagai orang pertama. Dan dia adalah orang yang sangat penting sekali di dalam pelayanan kepada gereja-gereja atau orang-orang Kristen bukan Yahudi. Nah, ini yang membuat Matthew Henry itu mengatakan seperti ini. Urutan di dalam kisah 13 ayat 1. Ini bukan urutan yang berbicara tentang siapa yang lebih penting dari yang lain. Ya mungkin ada faktor itu, Barnabas pemimpin kayak gitu. Tetapi lebih tepatnya berbicara tentang mungkin senioritas. Barnabas adalah yang paling tua secara usia. Saulus adalah yang paling muda secara usia. Tetapi berbicara tentang kemampuan, Saulus tidak kalah dibandingkan semua yang lain. Saudara bisa baca surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Roma dan jemaat-jemaat yang lain. Pengetahuan teologi dia yang begitu luar biasa. Dan bahkan Barnabas ketika melayani, bukankah di dalam jemaat Antiokhia sudah ada pelayan-pelayan yang lain. Tetapi justru Barnabas teringat kepada Saulus dan pergi ke Yope khusus untuk, bukan Yope ya. Pergi kemana? Saulus dari Tarsus. Pergi ke Tarsus khusus untuk menjemput Saulus kembali ke Antiokhia. Dan kata yang digunakan mencari Saulus itu bukan dia sudah tahu alamatnya. Tapi dia menelusuri jejak Saulus yang ada di Tarsus itu satu persatu sampai dia menemukan Paulus di Tarsus. Dan dia bawa Tarsus ke Antiokhia untuk melayani bersama dia. Mengapa? Karena Barnabas tahu dia butuh orang ini untuk melayani. Karena Barnabas tahu mungkin dia adalah orang yang sangat mengerti Taurat dan menjadi seorang guru yang sangat baik di dalam memberikan pengajaran iman. Dan siapa yang Tuhan panggil? Yaitu Barnabas dan Saulus. Orang yang betul-betul penuh dengan Roh Kudus dan orang yang betul-betul memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu orang yang terbaik kualifikasinya atau yang di sana sini tidak diterima baru sekolah hamba Tuhan? Alkitab bilang yang terbaik kualifikasinya. Bukan yang di sini ditolak, di situ ditolak, masuk SMA enggak, masuk kuliah enggak bisa seperti itu dan yang lain-lain. Akhirnya sekolah hamba Tuhan. Bukan. Tetapi pada waktu Tuhan meminta itu dari kita. Bapak Ibu rela enggak? Saudara rela tidak? Kalau misalnya anak Bapak Ibu diminta Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kalau saudara yang masih muda dan punya kekuatan yang besar diminta oleh Tuhan dengan satu cita-cita yang banyak. Sekarang korbankan itu semua. Engkau harus melayani Tuhan. Rela tidak? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita perlu belajar taat kepada Tuhan. Bukan taat kepada ambisi pribadi kita. Rencana kita. Tapi kita perlu belajar menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Baru kita dipakai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan gereja juga diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Apa yang terjadi di sini biarlah menjadi satu teladan di dalam kita mengikut Tuhan. Dan boleh menjadi kekuatan di dalam kita melayani Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk segala kebenaran yang boleh Engkau berikan bagi kami. Bersyukur juga sekali lagi untuk saudara-saudara kami yang boleh menerima sakramen baptisan, sidi dan atestasi. Dan kiranya kehidupan iman mereka dan kehidupan dari iman setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam kebaktian ini atau gereja-Mu ini boleh senantiasa Engkau pimpin untuk makin hari makin memiliki hati yang mau menundukkan diri dan mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tolong berkati ya Tuhan,
Dan kiranya melalui kehidupan yang taat kepada Roh Kudus, Engkau juga boleh menyatakan bahwa Engkau menyertai dan memberkati gerejamu ini. Dan biarlah hati kami bukan hanya tertuju bagi gereja ini semata dan kebesaran dari gereja ini semata, tetapi biarlah hati kami juga boleh tertuju kepada pekerjaan-Mu yang ada di dunia ini, di tempat-tempat yang lain. Sehingga kami juga boleh turut berbagian di dalam melayani anak-anak-Mu yang ada di tempat yang lain. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, kiranya Engkau boleh pimpin dan berkati segala sesuatu yang boleh menjadi pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.